Perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial menggambarkan proses perkembangan suatu masyarakat. Perubahan sosial pada masyarakat ini dapat berupa perubahan yang mengarah pada kemajuan ataupun kemunduran. Perubahan sosial dapat terjadi karena suatu sebab yang bersifat alamiah dan suatu sebab yang direncanakan. Perubahan yang bersifat alamiah bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan perubahan sosial yang direncanakan merupakan perubahan yang terjadi karena adanya suatu program yang direncanakan dalam bentuk intervensi dari dalam maupun dari luar. Gejala perubahan itu dapat kita amati di berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya, perubahan di bidang teknologi mengaruhi perubahan pola hubungan sosial di masyarakat. Contoh perubahan di bidang telekomunikasi, yaitu penemuan pesawat telepon genggam, sehingga orang dapat menyampaikan pesan dengan cara mudah, baik melalui pesan singkat ataupun melalui panggilan suara maupun panggilan video, yang dapat menghemat biaya transportasi apabila ingin berkomunikasi. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Perkembangan teknologi telah menggeser fungsi tatap muka dalam berinteraksi. Dalam berkomunikasi, mereka tidak harus bertatap muka, melainkan dapat berkomunikasi dengan individu yang berada di tempat yang jauh menggunakan perantara. Perantara ini dapat berupa menggunakan telepon genggam atau perantara serba daring online lainnya, seperti menggunakan surat daring, email, WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Skype, serta media online lainnya. Apabila kita membahas individu atau kelompok yang berhubungan dengan perubahan sosial, asumsinya bahwa individu atau kelompok merupakan subjek sekaligus objek dari perubahan itu sendiri. Individu atau kelompok merupakan pelaku perubahan sosial, sementara itu individu atau kelompoknya sebagai objek berarti merekalah yang menerima pengaruh perubahan sosial, baik negatif maupun positif. Apabila individu dijadikan sebagai pelaku atau agen perubahan, diharapkan dapat memengaruhi kelompok atau tekanan sosial. Asumsi individu dapat memengaruhi kelompok, artinya individu yang diubah tidak hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, contohnya untuk keuntungan kelompok atau yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kesimpulan: dengan demikian, individu yang dijadikan sebagai pelaku perubahan diharapkan mampu mengubah kelompoknya secara perlahan. Oleh karena itu, dibutuhkan individu yang dapat memengaruhi kelompok, karena orang yang memiliki kedudukan tinggi pun belum tentu dapat memengaruhi anggotanya. Check 1, 2, cause it ain't a party to my crew run through. Shake somebody, show me what you can do, like oh, oh, oh. Jangan adik dengar kata orang, kalau dek tak tahu cerita. Kadang-kadang